Krisnawati, peserta diklat calon kepala sekolah tahun 2021 Kabupaten Tangerang. Kegiatan diklat CKS ini melalui 4 tahapan: OJT 1, IST 1, OJT 2, dan IST 2. Calon kepala sekolah harus melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan di sekolah magang 1. Yang kedua, kajian manajerial di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2, dan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2. Sekolah magang 1 saya adalah SD Tarakanita Citra Raya. Berdasarkan hasil analisis rapot mutu tahun 2020, terlihat bahwa peserta didik memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif yang rendah. Untuk itu, harus diselesaikan melalui kegiatan rencana proyek kepemimpinan. Masalah pembelajaran yang ada akan diselesaikan melalui kegiatan RPK yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berpikir dan Bertindak Kreatif melalui pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Tujuan dari RPK adalah meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah, meningkatkan capaian peserta didik, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menyelesaikan masalah pembelajaran. RPK dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus pertama melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, monef, refleksi, dan tindak lanjut. Sedangkan siklus kedua melalui tahap persiapan, pelaksanaan, monef, dan refleksi. Tahap pertama yang dilakukan adalah koordinasi dengan kepala sekolah mentor 1, dilanjutkan dengan koordinasi dengan guru kelas 4 untuk menentukan dan menganalisis kompetensi dasar yang akan dilakukan dengan model Project Based Learning atau PJBL. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran melalui virtual Zoom meeting oleh peserta didik kelas 4. Langkah berikutnya adalah menyusun instrumen. Yang pertama, instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan RPK. Yang kedua, instrumen peningkatan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Yang ketiga, instrumen evaluasi hasil kegiatan RPK. Yang keempat, instrumen dampak keberhasilan program RPK terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang kelima, instrumen pencapaian student well-being. Dalam tahap pelaksanaan, peserta didik memperhatikan penjelasan guru terkait dengan proyek yang akan mereka buat. Selama kegiatan Zoom meeting, calon kepala sekolah mengamati kegiatan peserta didik dari awal hingga akhir. Berikut ini rangkaian kegiatan RPK siklus 1. Hasil monef siklus 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa peserta didik yang kurang antusias dalam mengerjakan proyek yang diberikan. Yang kedua, terdapat beberapa peserta didik yang terlambat dalam mengumpulkan proyeknya. Dan yang ketiga, pencapaian student well-being belum mencapai target sebesar 80%. Berdasarkan hasil monef tersebut, diambil kesimpulan bahwa diperlukannya melaksanakan kegiatan RPK siklus 2. Berikut ini rangkaian kegiatan RPK siklus 2. Hasil monef adalah sebagai berikut. Tahap berikutnya adalah kajian manajerial di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Tahap persiapan, CKS mengumpulkan dokumen rapot mutu dari sekolah magang 1 dan sekolah magang 2 tahun 2020.
Selanjutnya, JKS menganalisis capaian 8 SNP di setiap sekolah dan menuliskan dalam matrik kajian manajerial sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Tahap selanjutnya adalah peningkatan kompetensi di sekolah magang 2. Sekolah magang 2 adalah SD Tarakanita Gading Serpong yang dipimpin oleh Bapak Lesius Parmana, Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Sekolah. Kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2 terbukti menambah wawasan sekaligus meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi di bidang sosial, terutama dalam menyusun program kerjasama baik dengan lembaga maupun perseorangan yang mendukung kegiatan pembelajaran. Peningkatan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif melalui pembelajaran berbasis proyek atau project based learning berdampak pada peningkatan kreativitas. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mengembangkan kreativitasnya secara optimal. Saya senang dengan pembelajaran proyek karena dapat mengembangkan keterampilan dan ide-ide untuk membuat suatu karya. Demikian pemaparan selama kegiatan UJT 2. Semoga bermanfaat.